Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Pendeta Mangunsong dengan Ibu, Om Tante, terima kasih, selamat malam. Salam persekutuan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Dari Rut pasal yang kedua, kita masih berada pada ayat yang ke-19. Saya akan membacakan langsung karena pembaca kita tidak bisa masuk, mungkin overtime. Puji Tuhan. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-19. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Puji Tuhan. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Inilah jawaban Rut kepada Naomi mertuanya itu. Pendeknya, Rut bekerja di ladang Boas. Pendeknya, Rut bekerja di ladang Boas. Sekarang ini kita berada dan bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Sekarang ini kita berada dan bekerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan, supaya hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Supaya kita hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Tanda kelimpahan. Tanda kelimpahan. Kita dapat berbagi dan memberi kepada orang lain. Seperti Rut memberi hasil tuaian itu kepada Naomi mertuanya itu. Tanda kelimpahan, kita dapat berbagi dan memberi kepada orang lain. Seperti Rut memberi hasil tuaian itu kepada Naomi mertuanya itu. Mari kita baca sejenak ayat, mundur sedikit, 18-19. Puji Tuhan, Rut 2 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya itu melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya itu, sisa yang ada setelah kenyang itu. Ayat 19, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Puji Tuhan. Singkatnya, Rut memberi hasil tuaian dari ladang itu kepada Naomi mertuanya. Rut memberi hasil tuaian dari ladang itu kepada Naomi mertuanya itu. Hal itu membangkitkan dua hal. Hal itu ketika dia berbagi dari hasil tuaian itu membangkitkan dua hal. Yakni satu, orang lain akan terheran-heran. Satu, orang lain akan terheran-heran. Contohnya, Naomi bertanya kepada Rut mertuanya itu, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa Naomi terheran-heran melihat hasil tuaian yang dibawa oleh Rut tersebut. Amin. Kemudian, puji Tuhan, tadi membangkitkan dua hal. Yang kedua, orang lain mengucap syukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Contohnya, Naomi memberi tanggapan positif dan berkata, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Oleh sebab itu, jangan kita sibuk membawa diri ini ke ladang si pemalas. Dan jangan kita sibuk membawa diri ini ke ladang dunia. Karena kedua ladang tersebut hanya menghasilkan onak dan duri. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sibuk membawa diri ini ke ladang si pemalas. Jangan sibuk membawa diri ini ke ladang dunia. Karena kedua ladang tersebut hanya menghasilkan onak dan duri. Sifatnya menusuk dengan tajam. Sehingga gereja Tuhan tersakiti dan dirugikan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, kalau Rut berada di ladang Boas dan membawa hasil tuaian itu kepada Naomi, sekarang kita ada di ladang Tuhan untuk mengalami hal yang sama dengan Rut. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita pergi untuk melihat ladang Tuhan dulu. Sekarang kita pergi melihat ladang Tuhan. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan. Saudara, berada di ladang Tuhan bagaikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Berada di ladang Tuhan bagaikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Puji Tuhan. Kembali kita memeriksa kalimat tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kembali kita memeriksa kalimat tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Artinya mengalami pertumbuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab yang bekerja dan memintal ialah Tuhan. Amin. Kalau mengalami pertumbuhan tanpa bekerja dan tanpa memintal, berarti mengalami pertumbuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab yang bekerja di sini dan memintal ialah Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Pada minggu yang lalu kita sudah memeriksa kata bekerja. Maksudnya mengalami kelimpahan kasih karunia karena Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan yang bekerja. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat itu. Puji Tuhan. Di dalam, mari Yesaya pasal 28. Kita kembali memperhatikan Yesaya pasal 28 ayat 21 sampai 22. Yesaya 28 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya ganjil. Untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Ajaib pekerjaannya itu. Ayat 22. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri ini. Ayat 21, untuk mengerjakan pekerjaannya, kemudian ajaib pekerjaannya itu. Amin, saudaraku. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 22, oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Arti rohani dari kedua ayat di atas ialah, pekerjaan Allah itu ajaib dan heran. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengakuinya dengan segala kerendahan hati. Jangan mencemooh pekerjaan Tuhan, tapi kita harus sebaliknya, kita harus mengakuinya dengan segala kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya supaya kita terlepas dan mendapat pertolongan, sehingga lepas dari segala ikatan persoalan dan ikatan pergumulan yang sangat kusut sekali. Kalau kita mau mengakui pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka tentu Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melepaskan kita
dari segala ikatan persoalan, dari segala ikatan pergumulan yang sangat kusut. Bayangkan kalau benang kusut, susah sekali untuk menguraikannya, dari mana mengawalinya, dari mana untuk mengakhirinya. Sangat sukar sekali. Tetapi kalau sidang jemaat, gereja Tuhan, mau menghargai pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati, pada saat itu kita tertolong. Seperti apapun persoalan pergumulan kita, bahkan digambarkan seperti benang kusut, Tuhan dapat menguraikannya. Manusia mungkin susah untuk menguraikannya, dari mana memulai dan mengakhiri. Tetapi kalau kita rendah hati menghargai pembukaan firman, di situ pembukaan firman datang untuk menyelesaikan persoalan yang seperti benang kusut. Amin. Hargai pekerjaan Tuhan. Bukankah kita saat ini berada di ladang Tuhan? Bekerja bekerja di ladang Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah melihat pekerjaan Allah begitu ajaib dan sungguh heran, sebab Tuhan menyembuhkan seorang perempuan 18 tahun derasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Ini adalah gambaran dari orang yang penuh dengan kekhawatiran. Siapa yang masih penuh dengan kekhawatiran di sini? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itu gambaran dari orang yang penuh dengan kekhawatiran. Akibatnya, akibat kekhawatiran yang membungkukkan itu, tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Arti rohaninya, orang yang penuh dengan kekhawatiran, ia tidak dapat memandang, ia tidak dapat melihat perkara-perkara yang di atas atau perkara yang rohani. Puji Tuhan, pendeknya, ia tidak dapat melihat kemuliaan Allah di dalam pekerjaannya yang luar biasa ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dia tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Dia tidak dapat memandang perkara-perkara di atas, perkara rohani. Tidak sibuk melihat kegiatan roh di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sejenak kita perhatikan dulu Lukas pasal 13. Injil Lukas 13 ayat 14 sampai 16. Injil Lukas 13 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 14 langsung. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ayat 14 ada kata bekerja. Ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ayat 16, dari ayat 15 ada kata dilepaskan. Ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Yesus bekerja dan melepaskan perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Amin, saudaraku. Pendeknya perempuan itu dapat melihat kemuliaan Allah, yaitu segala perkara di atas perkara rohani. Itulah kegiatan roh di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, mari kita menghargai pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Pada saat itu Tuhan datang akan menolong dan melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan yang mengikat kita. Seperti apapun pergumulan itu, bahkan seperti benang kusut, Tuhan pasti datang untuk menolong kehidupan kita masing-masing, memberi jalan keluar. Amin, saudaraku. Firman Allah dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Langit bumi diciptakan oleh firman Allah, yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah melenyapkan segala kemustahilan. Amin, saudaraku. Supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 17. Dan waktu ia
pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Oleh karena pekerjaan Tuhan itu ajaib dan heran, maka dua hal terlihat di sini. Satu atau A, semua lawannya merasa malu. Amin. Semua lawannya merasa malu. Ada tiga sisi teru. Ada tiga sisi teru. Satu, daging dengan segala keinginan-keinginannya yang jahat. Dua, iblis atau setan. Teramat lebih lewat demonstrasi-demonstrasi dari roh jahat dan roh najis. Tiga, dunia dengan segala arusnya yang coba menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Inilah tiga sisi teru, inilah tiga lawan yang akhirnya nanti malu kalau pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin saudaraku. Maka kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah sidang jemaat gereja Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B, dalam kesempatan yang lain banyak orang bersuka cita. B, dalam kesempatan yang lain banyak orang bersuka cita. Puji Tuhan, itulah minggu yang lalu secara singkat. Semoga itu masih jelas dalam ingatan kita dan kita tentu diberkati dalam pemberitaan firman pada minggu yang lalu. Amin. Sekarang pekerjaan yang Allah yang ajaib berikutnya. Kita sudah melihat pekerjaan Allah yang ajaib tadi pada perempuan yang kerasukan roh 18 tahun dilepaskan sudah tertolong. Puji Tuhan, mari kita menghargai pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Nanti Tuhan datang akan melepaskan kita dari segala ikatan pergumulan sekusut apapun. Sekarang pekerjaan Allah yang ajaib dan heran berikutnya. Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 17 sampai 19. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 19 terlebih dahulu. Perikopnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ini pekerjaan Tuhan di kolam Betesda. Puji Tuhan. Pekerjaan Tuhan berikutnya di kolam Betesda. Ayat 17-19 sampai 19. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 16. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai ayat 18 maksud saya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi sampai hari ini Tuhan bekerja. 7 hari dalam seminggu. Ada 30 hari dalam sebulan. Sampai detik ini Tuhan bekerja. Dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Dialah penjaga yang abadi. Dia memperhatikan kehidupan kita. Dia bekerja sampai hari ini. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Sebab itu terkhusus imam-imam, jangan biarkan mata itu tertutup. Imam-imam, jangan biarkan mata itu tertutup. Kalau Tuhan bekerja, kita juga harus bekerja. Itu adalah contoh teladan yang harus juga kita ikuti sampai detik ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun setelah apa yang sudah kita baca dari ayat 16 sampai 18, sebetulnya 16 sampai 18, namun untuk melayani pekerjaan Tuhan perlu untuk menyangkal diri dan memikul salibnya, seperti yang dialami oleh Yesus dari pihak orang-orang Yahudi yang berusaha membunuhnya. Amin. Namun untuk melayani pekerjaan Tuhan, imam-imam perlu untuk menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Seperti yang dialami oleh Yesus Kristus dari pihak orang Yahudi yang berusaha membunuh Yesus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tulis saja Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Jelas isinya adalah tentang kolam Betesda. Isinya adalah
tentang kolam Bethesda, terkena kolam pembasuhan tembaga. Sudah pasti itu terkena dengan kolam pembasuhan tembaga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Tidak usah kita baca ayat 2 sampai ayat 9. Isinya sudah jelas tentang kolam Bethesda. Kalau dikaitkan dengan tabernakel sudah pasti terkena dengan kolam pembasuhan tembaga. Amin, saudaraku. Biarlah hari-hari ini pembasuhan itu tidak berhenti di kolam pembasuhan, tetapi pembasuhan oleh air dan firman itu terus berlangsung sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus bukakan firman-Nya sehingga kita boleh mengalami air basuhan itu. Lahir batin kita dibasuh oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari ayat 2 sampai 3. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, antara lain orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Puji Tuhan. Saudara, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, di situ terdapat sebuah kolam. Di situ terdapat sebuah kolam namanya kolam Bethesda. Amin. Namanya kolam Bethesda. Kemudian di serambi-serambi itu banyak orang sakit, antara lain titik 2. Kemudian di serambi-serambi itu banyak orang sakit, antara lain titik 2. Strip pertama, orang-orang buta. Itu sama dengan tinggal dalam kegelapan dosa. Kalau tinggal dalam kegelapan dosa disebut orang buta. Dia tidak berada dalam terang. Amin, saudaraku. Nah, ini juga merupakan sakit rohani. Kalau masih tinggal dalam kegelapan dosa atau masih menyembunyikan sesuatu perkara dosa di tempat yang paling gelap, menunjukkan bahwa disebutlah dia orang-orang buta. Strip yang kedua, orang-orang timpang. Orang-orang timpang sama dengan pendirian yang tidak benar, sama dengan memiliki pendirian yang tidak benar. Puji Tuhan. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut dunia sungguh-sungguh. Jangan satu pihak ikut dunia, satu pihak ikut Tuhan. Itu pendirian yang tidak baik dan tidak benar. Itu juga disebut orang sakit. Amin, saudaraku. Disebut sakit rohani. Strip yang ketiga, orang-orang lumpuh. Orang-orang lumpuh sama dengan tidak dapat berjalan atau tidak dapat melangkah sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Itu lumpuh rohani. Tidak dapat melangkah dan berjalan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita masih teringat dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, mereka melangkah tentu sesuai dengan komando. Itulah 2 nafiri yang ditiup. Amin, saudaraku. Dan kalau mereka mendengar komando, baru mereka bisa melangkah dan bertindak dan seterusnya dan seterusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui, orang lumpuh sama saja dengan orang yang stroke. Perlu untuk diketahui, orang lumpuh sama saja dengan orang yang stroke. Berarti ada urat-urat saraf yang putus. Berarti ada urat-urat saraf yang putus. Itu menunjuk orang yang tidak menghargai karunia-karunia dan pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Orang yang lumpuh disebut juga dengan orang yang stroke. Berarti ada urat-urat saraf yang putus. Menunjuk orang yang tidak mau menghargai karunia-karunia Roh Kudus dan tidak mau menghargai pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Sebab urat-urat dan sendi-sendi itu menunjuk kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau tidak menghargai pelayanan dari seorang hamba Tuhan, sidang jemaat akan mengalami kelumpuhan rohani. Itu sudah pasti. Kelumpuhan rohani, tidak bisa melangkah sesuai ketetapan firman Allah. Sebab itu, belajar untuk menghargai pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Apalagi gembala sidang.
supaya tidak mengalami kelumpuhan rohani. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, jika gereja Tuhan tidak menghargai pelayanan dari seorang hamba Tuhan, gereja akan mengalami kelumpuhan total. Kelumpuhan total. Puji Tuhan. Mari kita melangkah untuk melihat ayat yang keempat. Selanjutnya pada ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Puji Tuhan. Saudara, supaya orang-orang sakit tersebut mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, maka malaikat Tuhan turun untuk mengguncangkan air itu. Amin, saudaraku. Supaya terjadi kesembuhan terhadap orang-orang yang sakit, maka malaikat Tuhan turun untuk mengguncangkan air itu. Jelas ini berbicara tentang kegerakan Roh Kudus. Jelas ini berbicara tentang kegerakan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini perhatikan, Tuhan mengutus banyak hamba-hamba Tuhan, terkhusus hamba-hamba Tuhan dengan karunia penginjilan untuk mengadakan KKR atau kebangkitan kebangunan rohani. Sehingga lewat kegerakan-kegerakan semacam tersebut, orang buta sembuh, orang timbang dapat berdiri dengan baik. Bahkan orang-orang sakit lainnya akan mengalami kesembuhan. Akan mengalami kesembuhan, itu sudah pasti. Amin, saudaraku. Itu harus kita akui. Namun kita harus dalami ayat berikutnya untuk kita semakin dewasa secara rohani. Amin, saudaraku. Mari ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, di antara orang-orang yang sakit itu, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di antara orang-orang yang sakit itu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sejenak kita melihat tentang 38. 38 tahun sama dengan 38 tahun nubuatan. Sama dengan 38 tahun nubuatan sebelum penggenapannya. Begitu kira-kira ya. Sebelum penggenapannya berarti orang lumpuh itu tetap mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun. Selanjutnya 38 kali 1 Yobel, 38 kali 1 Yobel sama dengan 38 kali 50 tahun. 38 kali tahun Yobel sama dengan 38 kali 50 tahun. Hasilnya 1900 tahun. Hasilnya 1900 tahun. Sedangkan zaman gereja Tuhan adalah tentu 40 Yobel. Sedangkan zaman gereja Tuhan tentu adalah 40 Yobel. Amin, saudaraku. Atau 40 kali 50 sama dengan 2000 tahun. Amin, saudaraku. Sama dengan 2000 tahun. Berarti selama 1900 tahun gereja Tuhan mengalami kelumpuhannya. Gereja Tuhan mengalami kelumpuhannya. Puji Tuhan, menurut sejarah gereja 50 tahun permulaan zaman rasul-rasul itulah gereja hujan awal. Amin, saudaraku. 50 tahun permulaan zaman rasul-rasul adalah gereja hujan awal. Jadi zaman gereja, puji Tuhan, 40 Yobel berarti 38 kali 2 untuk menggenapinya. Untuk genap, supaya genap 2000 tahun. Amin, saudaraku. Supaya genap 2000 tahun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, 38 tahun mengalami kelumpuhan itu jangka waktu yang sangat lama sekali. Bayangkan kalau saudara melihat orang lumpuh duduk di kursi roda, sangat menjemukan.
Bukan saja orang yang lumpuh itu mengalami rasa bosan dalam hidup, tetapi yang mengurus orang sakit semacam ini juga mengalami kebosanan. Mengalami kebosanan. Sebab itu jangan kita mengalami kelumpuhan rohani. Sebab itu belajar untuk menghargai pelayanan dari seorang hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jangan mencemooh. Jangan mencemooh. Supaya jangan mengalami kelumpuhan. Harus dengan rendah hati. Supaya kita tertolong dari segala kekusutan-kekusutan oleh pergumulan yang dialami. Amin. Puji Tuhan. Lanjut ayat 6 sampai 7. Kembali kita baca, saya baca ayat 6 sampai 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Puji Tuhan. Saudaraku, ciri-ciri orang lumpuh atau gereja Tuhan yang mengalami kelumpuhan adalah pada saat kegerakan Roh Kudus, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat bergerak dan melangkah. Sehingga padanya tidak ada kesukaan selain keluh kesah belaka. Jadi hanya melihat orang lain disembuhkan, sedangkan dirinya sendiri tidak mengalami kesembuhan itu. Hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Hanya bisa melihat kesembuhan yang dialami orang lain, sedangkan dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Sehingga yang ada hanya ada keluh kesah, seperti orang lumpuh itu berkeluh kesah kepada Yesus. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Jawabnya yang lain-lain. Justru dia menceritakan keluh kesahnya. Ini ciri-ciri gereja kalau sudah mengalami kelumpuhan rohani. Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak menceritakan keluh kesah, dan hanya bisa melihat kesembuhan yang dialami oleh orang lain, sementara dia sendiri tidak mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dia tidak mengalami kesukaan, orang lain mengalami kesukaan oleh kegerakan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita doakan para misionaris. Kita doakan para penginjil-penginjil, hamba Tuhan yang menerima jabatan penginjil, untuk mengadakan kegerakan-kegerakan Roh Kudus. Nanti orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang timpang akan memiliki pendirian yang benar. Kita doakan. Kita doakan. Haleluya. Kita doakan. Kita doakan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itu yang dialami manakala gereja mengalami kelumpuhan rohani. Banyak kali berkeluh kesah. Dia melihat orang lain mengalami kesembuhan, dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Sehingga banyak kali mengeluh, berkeluh kesah. Kalau misalnya pertanyaannya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya simpel, "Mau Tuhan." Tetapi gereja Tuhan kalau mengalami kelumpuhan rohani banyak mengeluh, berkeluh kesah. Hanya bisa melihat kesembuhan yang terjadi oleh kegerakan Roh Kudus, tetapi dia sendiri tidak mengalami kegerakan, dia sendiri tidak mengalami kesukaan surgawi. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat kembali ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Puji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Karena Yesus mengetahui keberadaan daripada orang lumpuh tersebut, dia sudah terlalu lama di situ. Sehingga Yesus bertanya kepada orang lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, gereja Tuhan telah lama mengalami kelumpuhan rohani, maka untuk kegerakan Roh Kudus hujan air ini, Tuhan datang dengan sebuah tawaran yang manis, dengan sebuah tawaran yang menarik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab ternyata masih diperlukan kegerakan yang lain. Tidak hanya berhenti sebatas kesembuhan lewat kegerakan-kegerakan yang terjadi di dalam kebangkitan kebangunan rohani. Sebab itu gereja Tuhan yang telah lama mengalami kelumpuhan rohani, maka untuk kegerakan Roh Kudus hujan air ini, Tuhan datang menghampiri kita. Tuhan datang mendatangi kita. Amin. Dengan sebuah tawaran yang manis, dengan sebuah tawaran yang menarik. Pendeknya, Tuhan menawarkan kesembuhan. Tuhan datang lewat firman Allah yang menjadi daging. Jadi tidak cukup hanya penginjilan, kegerakan kebangunan rohani. Itu yang dibutuhkan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tawaran semacam ini harus dihargai. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan datang lewat firman Allah yang menjadi daging. Puji Tuhan. Itulah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat dulu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, perikopnya firman Allah firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1 saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Ayat 1 ini masih dalam bentuk logos. Puji Tuhan. Ayat 1 ini masih dalam bentuk logos, atau firman itu masih dalam bentuk logos. Masih huruf-huruf yang tertulis di dalam dua loh batu, atau masih huruf-huruf yang tertulis di dalam gulungan kitab, bagian luar ditulis bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi masih bentuk logos, bagaikan huruf-huruf yang ditulis pada dua loh batu, bagaikan huruf-huruf yang ditulis pada lembaran ke lembaran dari gulungan kitab, bagian luar dan bagian dalamnya. Masih dalam bentuk logos, huruf yang tertulis logos. Amin. Tapi bandingkan manakala Tuhan datang dalam bentuk sabda firman menjadi daging. Tadi Yesus mendekat dengan sebuah tawaran lewat kuasa firman yang menjadi daging tadi. Mari ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ketika firman Allah sudah menjadi daging, mendarah daging dalam kehidupan kita, dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging di hati kita, maka olehnya kita dapat melihat kemuliaan Allah pada firman itu sudah menjadi daging. Amin. Kalau firman sudah menjadi daging, kalau firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, pada saat itu kita bisa melihat kemuliaan oleh firman itu sendiri.
kemuliaan dari Allah Bapa yang diberikan kepada anak tunggal oleh firman itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu sebuah tawaran yang manis datang untuk menghampiri orang yang lumpuh tadi. Malam ini juga Tuhan datang dengan bentuk sabda, memberi suatu tawaran. Maukah engkau sembuh? Apa jawabmu? Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu mengeluh, tidak perlu mempersalahkan orang lain, tidak mau menolong. Tinggal kita menyerah, angkat dua tangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, Tuhan bekerja lewat sabdanya. Dan sabdanya memberi sebuah tawaran yang manis kepada kita. Sambutlah dia. Sampai nanti firman itu dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam roh daging, ditukik di hati kita masing-masing. Pada saat firman sudah menjadi daging, nanti kita akan melihat kemuliaan Allah oleh karena firman Allah yang sudah menjadi daging tadi. Di situ kita akan melihat kemuliaan. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saya masih lihat, masih ingat waktu keberadaan kita memulai ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Jelas-jelas dari nol, dari 1 orang, 2 orang sampai sekarang puluhan, walaupun banyak yang tidak hadir pada saat ini. Diiringi dengan penambahan jumlah jiwa, diiringi dengan penambahan peningkatan rohani, maka semakin nyata juga kemuliaan-kemuliaan yang lain. Dari tidak punya gitar, ada gitar. Tambah kerecekan, tambah musik-musik yang lain. Sampai full musik. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai sama mulia dengan dia. Sempurna. Kerohanian kita sederajat dengan mempelai laki-laki surga. Lahir batin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Saya menyatakan ini bukan untuk penonjolan diri, tetapi betul-betul manakala kesembuhan pemulihan terjadi, kemuliaan nyata di situ. Semakin disembuhkan, semakin Tuhan nyatakan kemuliaannya. Asal firman menjadi daging. Yang sakit sembuh. Tidak perlu saya datang menggerak-gerakkan tangan pada bagian anggota tubuh Anda yang sakit itu. Firman Allah datang menawarkan sebuah tawaran yang manis untuk memberi kesembuhan kepada kita. Itu pekerjaan firman di dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan masa penciptaan. Kita bandingkan dengan masa penciptaan. Kita awali dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, puji Tuhan. Tetapi kenyataannya bumi belum berbentuk. 1, 2, bumi masih kosong. 3, bumi masih gelap gulita. Tapi roh Allah sudah melayang-layang. Nah, inilah kegerakan Roh Kudus hujan awal. Tetapi di dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, Tuhan datang dalam bentuk sabda, menawarkan sebuah tawaran yang manis. Amin. Lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Tuhan datang dalam bentuk sabda, firman Allah. Amin.
Itulah kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Lalu sesudah Allah berfirman untuk menciptakan langit, bumi dan segala unsur-unsurnya, selanjutnya di akhir penciptaan, dari firman Allah yang menjadi daging tadi, ayat 31, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Puji Tuhan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Haleluya. Kalau kita mau menghargai tawaran dari sabda Allah, maka semuanya baik. Saya tambahkan dengan pengertian saya, semuanya menjadi manis dan indah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kita kembali membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan membawa kita dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh sabda Allah. Kasih karunia dan kebenaran datang dari sabda Allah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita kembali melihat lebih jauh tentang kasih karunia yang datang dari sabda Allah. Yohanes pasal 5 ayat 2 terlebih dahulu ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang disebut kolam Betesda. Ya, Bait dan Esda. Puji Tuhan, ini dari dua Betesda ini sebetulnya berasal dari 2 suku kata, Bait dan Esda. Artinya rumah Tuhan, rumah kemurahan. Halo? Rumah Tuhan adalah rumah kemurahan. Loh, rumah Tuhan adalah rumah kemurahan. Di situ kita mendapatkan kemurahan. Kalau firman sudah mendarah daging, maka kita penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Bait dan Betesda, rumah Tuhan, rumah kemurahan. Jadi kalau kita berada dalam rumah Tuhan, mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah, berarti di situ kita mendapat kesempatan untuk mengalami kemurahan demi kemurahan. Teramat lebih imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Di situ seorang imam mendapat kemurahan dengan limpah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nehemia 3 ayat 1. Nehemia 3 ayat 1. Nehemia 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam. Ya, para imam-imam, saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba yang di Yerusalem tadi. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Mananel. Puji Tuhan. Menara Hananel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara,
pintu gerbang domba dibangun oleh imam besar dan imam-imam setelah tembok Yerusalem selesai. Perlu untuk diketahui sedikit, pintu gerbang domba itu dibangun oleh imam besar dan imam-imam setelah tembok Yerusalem selesai. Amin. Jadi pintu gerbang domba itu ditahbiskan bersama dengan pintu yang lainnya. Kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, mengikuti kegerakan Roh Kudus hujan akhir, dari sebuah tawaran yang manis dari firman Allah yang membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, sampai pembangunan itu selesai, Tuhan tahbiskan kita menjadi imam-imam. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, inilah kemurahan demi kemurahan. Dari kemurahan yang satu, kita dibawa sampai kepada kemurahan yang lain. Kalau dahulu kita mengalami kelumpuhan rohani yang sangat lama, banyak mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan, dan senantiasa mempersalahkan orang lain yang tidak mau menolong dia. Sekarang kita sudah melihat kemuliaan Allah. Dari kemuliaan yang satu dibawa kepada kemuliaan yang lain. Dari kehidupan rohani yang lupus ditahbiskan menjadi imam-imam di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Sebab itu hargai pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Supaya saat itu kita tertolong. Kita tertolong. Seperti apapun pergumulan kita kusutnya, seperti benang kusut, Tuhan bisa uraikan. Tuhan bisa uraikan. Halo, Tuhan bisa uraikan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kembali melihat pribadi yang mengalami kelumpuhan tadi. Apakah sudah mengalami kasih karunia? Mari. Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 8 sampai 9. Tadi kita sudah baca ayat 6 sampai 7 ya. Sekarang ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya orang itu sembuh. Setelah Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Singkatnya, orang yang mengalami sakit lumpuh 38 tahun sudah disembuhkan oleh sabda Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara tidak perlu mengharapkan kehadiran seorang hamba Tuhan untuk menggerak-gerakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit. Tetapi hargai tawaran Tuhan. Itulah sabda Allah, firman Allah yang berkuasa untuk memulihkan segala sesuatu, termasuk untuk menyembuhkan segala sakit, kelumpuhan rohani. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya tidak mau menceritakan mengenai tilam atau hubungan nikah yang rusak. Saya hanya mau mengatakan bahwa kelumpuhan itu sudah sembuh. Puji Tuhan. Setelah Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang lumpuh itu melakukannya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Biarlah kiranya kita melangkah dan berjalan sesuai dengan ketetapan sabda Allah. Jangan lagi kita melangkah menuruti keinginan di hati, supaya kita jangan melenceng. Biar kita melangkah sesuai dengan perintah dari sabda Allah itu sendiri.
setelah dia mendengar perintah itu, menghargai tawaran yang manis dan mendengar dan melakukan perintah sabda Allah, dia lakukan, dia mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun kita terus perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat 13. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Puji Tuhan. Namun pada saat itu, sampai ayat 12 terlebih dahulu, namun pada saat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, pada saat itu hari Sabat, sehingga ada teguran dari orang-orang Farisi ahli Taurat. Hari ini hari Sabat, mengapa engkau mengangkat tilammu? Lalu orang yang mengalami kesembuhan itu, lalu pada ayat 12 mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Puji Tuhan, pada saat orang Farisi menegur orang yang sembuh dari lumpuh ini, orang yang sembuh dari sakit lumpuh ini, dia tidak bisa menjawab siapa yang menyembuhkan dia. Dia tidak bisa menyebut nama Yesus. Ini menunjukkan orang Kristen yang tidak bisa menyembah. Tidak bisa menyebut nama Yesus. Menunjukkan orang Kristen yang tidak bisa menyembah. Banyak orang Kristen meskipun sudah pernah mengalami pertolongan dari Tuhan, meskipun Tuhan sudah memulihkan kehidupannya dan memberi pertolongan dalam hidupnya, belum tentu ia dapat menyembah Allah yang hidup. Saya awal mula memulai pelayanan di Provinsi Banten, tidak sedikit orang yang sakit sembuh, terlalu banyak. Orang yang sakit mata sembuh, orang yang kista sembuh, orang yang kanker kulit sembuh, orang yang rahimnya tertutup sembuh, orang yang kerasukan setan berkali-kali dilepaskan. Masih banyak lagi penginjilan-penginjilan yang terjadi. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang mengalami kesembuhan, banyak sekali orang Kristen yang sudah ditolong oleh Tuhan dalam segala pergumulannya, belum tentu bisa mengucap syukur, terima kasih dan menyembah. Coba kalau Tuhan sudah memberi pertolongan, tapi tidak ada ucapan syukur, tidak ingat Tuhan, tidak ingat menyembah Tuhan, tidak ingat menyebut Yesus, kan sudah kebangatan. Tapi itu pun memang sering itu terjadi memang. Saya tidak tahu di tempat ini ada yang itu terjadi apa tidak. Dulu tidak bekerja, lalu kemudian memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan beri pertolongan, Tuhan berikan pekerjaan. Dulu sakit ini, sakit itu, Tuhan sembuhkan. Dulu dulu menganggur, Tuhan berikan pekerjaan. Terus Tuhan beri pertolongan. Tapi belum tentu orang Kristen dapat mengingat Tuhan Yesus. Belum tentu orang Kristen lanjut sampai kepada penyembahannya kepada Tuhan. Ini yang sangat disesalkan sekali. Bayangkan sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tapi tidak ingat Tuhan Yesus. Ibu Panggabean sudah mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus? Kadang-kadang kalau terlalu sibuk dengan pemikiran ini, kekhawatiran ini, lupa dengan pertolongan Tuhan. Rata-rata kita, saya terlalu yakin mengatakan itu, sudah mengalami dan mencicipi pertolongan dari Tuhan. Saya yakin sekali. Bagaimana? Sudah lanjut sampai ke penyembahan belum?
Sebaliknya seringkali kita lupa menyebut Tuhan, lupa mengucap syukur, lupa bagaimana hinanya kita dulu, betapa najisnya kita dulu. Lupa Tuhan. Ini sangat disayangkan tentunya. Kita belajar semakin hari semakin dewasa. Ingat, Tuhan tolong kita dari kehinaan, kenajisan. Tuhan sembuhkan dari segala sakit. Tuhan selamatkan kita dalam semua perjalanan kita. Ingat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, berarti tugas Tuhan dalam hal ini masih ada. Berarti masih ada langkah berikutnya supaya ada ucapan syukur. Tugas Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Masih ada langkah berikutnya. Supaya ada lanjut sampai kepada ucapan syukur. Lanjut sampai kepada penyembahan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan tidak terlelap, Tuhan tidak tertidur. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih bekerja. Tapi biarlah kiranya kita menghargai pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, hal ini tidak dapat dilakukan, pertolongan kepada kehidupan semacam ini, tadi lupa kepada Tuhan, lupa pertolongan Tuhan. Hal ini tidak dapat dilakukan selama masih ada di luar rumah Tuhan. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, selama masih berada di daerah halaman. Ingat Tuhan atau berada dalam sampai kepada penyembahan itu belum bisa terjadi kalau seseorang masih berada di halaman. Coba halaman mana? Puji Tuhan. Ini. Selama seseorang masih berada di, ini 3 dimensi. Ayo. Denah. Puji Tuhan. Ya, ini ya. Ini. Selama orang Kristen masih disebut masih posisinya, kedudukannya masih berada di daerah halaman, puji Tuhan, ia belum bisa tertolong. Puji Tuhan. Jadi orang yang disembuhkan dari kelumpuhan tidak dapat, singkatnya tadi, orang yang disembuhkan dari kelumpuhan tidak dapat menyebut nama Yesus, tidak dapat menyembah Yesus. Yohanes 5, lanjut kita baca dulu Injil Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi tulis saja, secepatnya ia berada di dalam bait Allah dan bertemu dengan Yesus, barulah ia dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Berarti ada ucapan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan. Selama masih ada di daerah halaman, tidak akan bisa seseorang menyembah kepada Tuhan. Tidak akan, ucapan syukur itu tidak akan mungkin bisa bagaikan dupa berbau harum. Tapi secepatnya dia berada di dalam rumah Tuhan, saudaraku, bertemu dengan Yesus, barulah ia dapat menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berarti ada ucapan syukur bagaikan dupa yang berbau harum. Asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayo, kita harus melangkah untuk terus berada di dalam rumah Tuhan. Di situ nanti kita mendapatkan kemurahan sampai ditabiskan menjadi imamat rajani, memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir. Mazmur 92. Mazmur 92. Puji Tuhan. Kalau masih bertahan di halaman, tidak mungkin tertolong. Secepatnya berada di dalam rumah Tuhan ya. Jangan jauh dari setiap pertemuan ibadah.
secepatnya berada dalam rumah Tuhan. Bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16, perhatikan dengan baik. Perhatikan ya. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Supaya kerohanian kita ini bertumbuh. Saudara, supaya kerohanian kita ini bertumbuh, berakar dan bertunas, berarti tumbuh subur seperti pohon arus di Lebanon. Syaratnya harus tertanam di dalam bait Allah. Harus tertanam di dalam bait Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya akhirnya nanti terus berbuah. Buahnya itu tidak pernah habis. Sampai masa tua tetap berbuah. Saya masih ingat Bunda waktu tergembala di tempat yang lain. Betul-betul rohaninya tidak tergembala, tapi tubuhnya ada dalam sebuah penggembalaan. Betul-betul mengalami kekeringan. Sekarang setelah tertanam di dalam bait Allah, kerohaniannya bertumbuh dan berbuah. Sampai sekarang menjelang 71. Masih aktif bekerja. Memiliki sebuah rumah dari hasil pekerjaannya. Dan bisa menghidupi dirinya dari hasil pekerjaannya sebagai seorang tukang jahit. Sampai tua terus berbuah. Loh, gak diaminkan? Sampai tua tetap berbuah. Tidak usah khawatir Ibu Panggabean. Tidak usah khawatir Ibu Girsang. Tidak usah khawatir orang tua saya. Janda-janda tidak usah khawatir. Sampai tua tetap berbuah. Harus tetapi syaratnya tertanam di dalam bait Allah. Haleluya. Dengan tujuan untuk memberitakan bahwa Tuhan benar. Tuhan baik. Kasih dan setianya kekal sampai selama-lamanya. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sampai detik ini Tuhan pelihara hidup kita. Halo, sampai detik ini dipelihara, Tuhan pelihara kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat terakhir Nehemia 12. Nehemia 12, 38 sampai 40. Nehemia 12 sampai ayat 38 sampai 40. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama. Ini antara lain dari antara pintu gerbang domba, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Ayat 40. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikianlah juga aku bersama-sama sebagian daripada para penguasa. Jadi di sini kita melihat ada dua kelompok paduan suara. Ada dua kelompok penyanyi yang penuh pujian dan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Sabda Allah memberi sebuah tawaran supaya kita boleh mengalami kesembuhan dari sakit lumpuh yang sudah lama kita alami mungkin. Sekarang oleh sabda Allah, firman Allah yang hidup dan yang berkuasa itu, kita sekarang melangkah sesuai ketetapan firman. Kita melangkah bukan lagi sesuai keinginan di hati kita. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.